kita juga perlu tahu kan, pelapor ini siapa saja sih gitu. Karena nama-nama itu kan sama sekali tidak dikenal oleh publik ya. Jadi mereka ini siapa? Ya saya butuh. Terus yang lebih dari itu adalah polemik ini yang melibatkan 3 urusan dengan kepolisian, baik Bareskrim oleh TPUA ya maupun oleh Polda 2 kali ini ya, saya sebagai saksi waktu itu atas terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terus sekarang ini pelapornya ada 5 pihak. Itu kan sebetulnya muaranya adalah soal ijazah kan. Ijazah yang diklaim apapun itulah gitu ya, mau diklaim asli mau diklaim palsu begitu ya. Tapi yang jelas jati diri dari ijazah secara analog itu kan sampai dengan hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat. Karena dengan itu maka diskusi menjadi jelas. Klarifikasi apa itu kan atas jati diri dari dokumen tersebut. Maka di sini saya juga akan minta kepada pihak pemeriksa untuk menghadirkan ijazah tersebut. Sehingga nanti habis itu diskusinya jadi jelas begitu kan. Tapi kalau tidak ya omon-omon aja nih jadinya sama. Ya pokoknya. Jadi keterangan terakhir seperti kemarin gelar perkara di mana saya dihadirkan di Bareskrim itu sebagai saksi ahli ya. Saya sebagai epidemiolog, sebagai orang yang sedang melihat inkonsistensi dan inkoherensi secara riset ya dari dokumen maupun perilaku yang bersangkutan, karena kan banyak yang konsisten dan itu adalah ruangan penelitian. Makanya saya dihadirkan di situ ya. Itu kan sebetulnya kita nggak bisa bicara panjang lebar dengan pendapat-pendapat para kuasa hukum maupun ahli kalau ijazah itu nggak ada. Sebenarnya itu materi kunci dari gelar perkara kemarin. Mana ijazahnya secara analog gitu kan. Karena pada saat Bareskrim memberikan konferensi pers waktu itu pun juga ijazah itu ya alih-alih analognya pun tidak dihadirkan, digitalnya pun juga versi fotokopi gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya sama sekali tidak valid dari sisi yang disebut oleh Kapolri sebagai science based investigation. Kalau yang namanya science based investigation itu artinya basicnya adalah evidence based research, berbasis bukti. Nah buktinya itu adalah ijazah analog tadi. Harusnya Bareskrim itu ketika menyampaikan konferensi persnya juga menghadirkan at least ya foto dari ijazah yang diklaim asli tersebut. Sehingga kami pun juga bisa melakukan pemeriksaan secara digital dengan segala macam perangkat instrumen pemeriksaan riset digital kan gitu. Tapi kan kita semua tahu kan yang ditunjukkan adalah foto dari fotokopi kan gitu. Ada hal-hal yang dibawa nggak? Ya saya kan sebagai saksi. Kemudian materinya juga menurut kuasa hukum saya juga pasal-pasal itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan saya. Kemudian laporan apa juga tidak jelas gitu kan. Bahasa hukumnya tuh locus delicti sama tempus delicti itu di mana itu apa itu saya juga nggak jelas, sehingga seharusnya membawa dokumen itu pelapor atau pemeriksa bukan saya. Kalau saya kan untuk apa sih bawa dokumen? Ibu kan juga yang salah satu pihak yang menuding ijazah palsu. Mungkin itu sebagai objek pelaporannya. Belum jelas juga, kita masih spekulasi kan, kita masih gambling semua itu. Karena itu maka ada klarifikasi itu kan kita clear ya apa sih gitu. Nanti setelah saya diperiksa atau memenuhi undangan tersebut ya baru saya akan sampaikan kepada media ya apa saja sih dokumen-dokumen ataupun apapun yang mereka tunjukkan kepada saya gitu. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun, saya nggak merasa melakukan apapun kok, saya nggak melakukan hasutan apalagi ujaran kebencian, benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Jadi ya saya rasa saya nggak perlu. Kalaupun gimana? Boleh dijabarkan pasal-pasal yang menurut Ibu tidak Ibu lakukan? Oh baik, itu disampaikan kuasa hukum saya ya. Silakan Pak Abdullah Al-Katiri, ini beberapa kuasa hukum saya. Terima Pak kasih. Didi, Pak Burhan, Pak Abdullah Al-Katiri, silakan. Ya, saya bersama beberapa kuasa hukum yang lain. Dipindahkan dok. Dibawa aja. Gini, di gini aja biar cepet. Yuk sambil. Saya ketawa lihat Bang Refki kalau saya masang ini. Gaptek. Nih ke sini Pak, saya gantian. Boleh. Biar di center sini. Saya di sini. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya ke sana, ya kan, sebenarnya begini, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F itu menyatakan bahwa semua warga negara itu berhak berkomunikasi, mendapatkan informasi dan sebagainya, itu jelas ya. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Publik, khususnya pasal 1.3 dinyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik baik eksekutif, legislatif dan sebagainya itu adalah lembaga-lembaga yang mendapatkan dana baik sebagian atau seluruhnya dari
APBN maupun APBD. Ya kan? Seperti UGM itu mendapatkan dana bantuan dari, kemudian KPU dapatkan. Apa hubungannya? Hubungannya dengan pasal 2 di Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang kalau nggak salah itu nomor 14 2008, itu jelas menyatakan bahwa pasal 2 menyatakan selama dia sebagai pejabat publik, ya kan, maka tidak ada data pribadi lagi. Karena ijazah itu kan digunakan untuk menjadikan salah satu syarat menjadi pejabat publik, dalam hal ini presiden. Ya kan? Nah, berarti dari data pribadi menjadi data publik. Oleh sebab itu publik secara undang-undang itu pasal 4 dapat mengakses, bahkan menyebarkan. Jadi ini konstitusional semua yang dilakukan. Bahkan UGM dan KPU ini yang tidak konstitusional. Karena apa? Dia bertentangan dengan undang-undang dan bahkan konstitusi. Itu satu. Karena yang berhubungan dengan pasal ini, biar cepat. Pasal ini ada 3 pasal. 160 KUH pidana, ya kan? KUH pidana. 160 ini dari dulu, yaitu penghasutan, itu memang dari dulu digunakan untuk banyak orang-orang dikenakan pasal ini. Banyak, termasuk Habib Rizik ya, kalau nggak salah itu dikenakan itu tokoh-tokoh dan sebagainya, ulama. Ya itu dulu memang ya itu delik formil, yaitu ngomong aja itu sudah kena walaupun tidak ada dampak. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Sejak dikeluarkan putusan MK nomor 7 tahun 2009, ya kan, yang tadinya formil menjadi material, yang tadinya 2 pihak sekarang menjadi 3 pihak, yaitu ada penghasut, ada terhasut, dan ada perbuatan pidana gara-gara hasutan itu. Contohnya, dan itu pun target sasarannya itu adalah petugas negara, aparat negara. Contohnya, tuh lempar itu polisi, bakar itu mobil polisi, seperti itu dilakukan pembakaran, baru kena. Ya kan? Sekarang itu harus ada dampak, memang ada perbuatan pidana gara-gara penghasutan itu. Satu. Apakah beliau melakukan? Itu pertanyaan. Kan beliau tidak melakukan, menghasut apa? Emang ada beliau ngomong terus orang melakukan iya, chaos atau apa? Enggak kan? Oke. Sekarang pasal 28 ayat 2. Itu juga demikian. Pasal ini adalah pasal tabu jagat yang dari dulu digunakan memenjarakan orang sejak 2017, kalau bahkan sebelumnya ya. Ini. Nah, itu namanya ujaran kebencian. Ya kan? Tapi jangan lupa ada kata berdasarkan. Boleh orang ujaran kebencian, boleh dia menghasut, tapi berdasarkan apa? Dulu berdasarkan sara. Dulu itu ada sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan banyak orang masuknya itu di antar golongan ini. Jadi semua ditarik ke antar, polisi antar golongan, presiden antar golongan, kelompok pencapir antar golongan. Jadi banyak orang yang namanya subjektif dalam mendefinisikan antar golongan. Nah sekarang dalam Undang-Undang nomor 1/24 sudah tidak ada lagi antar golongan. Yang tadinya sara sekarang jadi sar, yaitu suku, agama, ras. Jadi antar golongan tidak ada. Ya kan? Ada situ dikatakan agama, tentang berdasarkan agama, berdasarkan warna kulit, pokoknya terhadap seseorang. Terhadap warna kulit, terhadap kebangsaan, terus kemudian disabilitas keadaan fisik orang dan sebagainya. Tidak ada di situ ngomong ijazah, tidak ada di situ ngomong surat. Lah, pertanyaan saya, bagaimana kok klien saya juga dikenakan pasal itu? Ini pasal halusinasi menurut saya, pasal halu, gitu loh, zong. Lah, kemudian pasal yang satu terakhir ini 28 ayat 3. Itu sebenarnya ini mengakomodir yang undang-undang udah nggak ada, Undang-Undang 146. Yang dulu ada pasal 14 ayat 1, yang banyak yang kena ya, Habib Rizik juga kena itu. Bambang Tri juga kena itu, ya kan? 14 ayat 1, kemudian 14 ayat 2, pasal itu nggak ada lagi. Kayaknya diakomodir di undang-undang ini. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Itu ada jelas. Kebohongan. Pertanyaan saya, kalau beliau dianggap bohong, datangkan kan, tunjukkan dong di atas meja ini aslinya. Inilah aslinya, kami ini bohong. Bisa nggak penyidik menunjukkan aslinya di atas meja? Hari ini kami tuntut. Tunjukkan di atas meja. Ya kan? Kemudian masalah kerusuhan dulu
kerusuhan di medsos, orang ribut di medsos. Karena nggak boleh lagi. Dalam penjelasan pasal itu jelas dikatakan yang dimaksud kerusuhan itu adalah kerusuhan fisik, bukan di medsos. Contohnya di suatu pasar ya, ada orang teriak-teriak, ada kebakaran, orang lari sana, injak sini, itu kena. Atau di anang tepi pantai dia teriak-teriak, ada tsunami, itu kena. Ya kan? Jadi ada kerusuhannya. Ada kerusuhan fisik di situ. Ada kegaduhan fisik di situ. Nah sekarang ada nggak kegaduhan fisik? Wong mereka ke UGM itu baik-baik, bertemu, bersurat sebelumnya, ya kan? Rombongan itu bahkan ditemui oleh rektor, ditemui oleh dekan, ke Jokowi juga demikian ditemui oleh Jokowi. Karena mereka pun semua itu taat azas. Bahkan mereka itu naik bus, satu bus ya, itu pun karena banyak orang takut dimasalahkan oleh kepolisian, membuat pemberitahuan ke kepolisian. Jadi tidak ada kegaduhan, damai, super damai. Oleh sebab itu, nanti itu akan banyak penyidiknya harus menjelaskan kejahatan apa yang dilakukan oleh klien. Kalau nggak bisa, kami tidak mau diperiksa. Ya, terima kasih. Lanjut nanti ya, kita ke atas dulu. Ya. Terima kasih semuanya.